Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali untuk Bapak dan Ibu. Cermin Pendidikan juga kembali akan membahas mengenai tentang kisi-kisi pengembangan sesuai dengan FR. Kali ini yaitu persiapan mengenai tentang ujian tahap 3 kompetensi teknis untuk P3K tahap 3. Namun sebelumnya jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk seyogyanya mau menekan tombol subscribe, like, dan komennya untuk bisa kami kembangkan lagi cermin pendidikan yang lebih bermanfaat lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengklik subscribe, kita akan membahas mengenai tentang kisi-kisi soal pengembangan sesuai dengan FR, persiapan ujian tahap 3 kompetensi teknis P3K tahap 3. Baik, untuk soal yang pertama, bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga menjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran tersebut dikenal dengan pembelajaran A. Tematik, B. Satu arah, C. Active learning, D. K13, atau E. Kooperatif. Jawabannya adalah tematik. Kenapa tematik, Bapak dan Ibu? Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang mengaitkan atau menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pembelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran tematik. Lanjut untuk nomor 2. Kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian merupakan prinsip dari penilaian. A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, D. Penilaian praktek, E. Penilaian portofolio. Jawabannya adalah penilaian proyek. Kenapa? Mari bahas, Bapak dan Ibu. Mari kita bahas. Pembahasannya adalah dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu, pengumpulan data, serta pengumpulan laporan informasi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu, pengumpulan data, serta pengumpulan laporan. Yang kedua, relevansi adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah keaslian, adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya. Ya, jadi keaslian adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya. Lanjut untuk nomor 3. Proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna merupakan teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Subel, dan B. Bandura. Nah, soal ini sepertinya sering sekali keluar ya Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah Subel. Kenapa Subel? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah teori Subel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna sehingga dengan belajar bermakna informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Nomor 4 adalah Pak Wahyu merupakan guru bidang studi bahasa Inggris.
Dan pada saat rapat kenaikan kelas, Pak Wahyu menyebutkan secara detail nilai siswa satu per satu. Dan terdapat 3 siswa yang tidak mencapai KKM. Salah satunya Andi. Dan Pak Wahyu bisa mempertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil ujian dalam forum rapat, bahwa nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan hasil belajar. Maka Pak Wahyu telah menerapkan prinsip penilaian: A. Akuntabel, B. Adil, C. Bermakna, D. Objektif, atau E. Terbuka. Jawabannya adalah Pak Wahyu menggunakan akuntabel. Kenapa, Bapak dan Ibu? Mari kita bahas atau mari kibas. Penilaian akuntabel adalah penilaian hasil belajar oleh peserta didik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil akhirnya. Jadi, akuntabel adalah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lanjut untuk nomor 5. Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan olimpiade, sains nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah: A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait, baik atau tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari yang baik. Jawabannya adalah teknik adalah tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Pembahasannya adalah kriteria kenaikan kelas berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. 1. KI yang meliputi KI 1 dan KI 2 harus bernilai minimal B atau sikapnya. 2. Ketentuan dalam K13 dan KI 3 dan KI 4 mengenai nilai pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, ketuntasan belajar minimal atau KBM yang tidak tuntas tidak diperbolehkan lebih dari 3 mapel. Karena tadi Ari memiliki 5 nilai di bawah KKM sehingga Ari tidak naik kelas. Lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Bu Ayu seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Ayu telah menerapkan prinsip: A. Sistematis, B. Objektif, C. Sahih, B. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah menyeluruh. Kenapa demikian? Mari kibas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah penilaian menyeluruh adalah penilaian yang menilai keseluruhan kompetensi yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jelas ya Bapak dan Ibu? Kita lanjut. Nomor 7. Pada anak-anak sekolah dasar khususnya kelas 1 SD diharuskan menggunakan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran suatu terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Seseorang guru dikatakan profesional dalam mengajar anak-anak kelas 1 SD jika mampu: A. Bersifat tegas dan berwibawa selama mengajar anak-anak di kelas 1 SD. B. Menggunakan metode ceramah
selama mengajar anak-anak kelas 1 SD. C. Mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. D. Memakai metode diskusi setiap mengajar anak-anak kelas 1 SD. E. Memberikan penjelasan dan pelatihan yang sebanyak-banyaknya selama mengajar anak-anak di kelas 1 SD. Jawabannya adalah mengelola kelas atau pandai mengajar anak-anak kelas 1 SD. Nomor 8. Pak Andi memberikan nilai 80 untuk materi sistem persamaan linier pada si Badu yang merupakan tetangga dari Pak Andi. Namun, Bayu yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai 75. Maka, Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Subjektif. C. Adil. D. Menyeluruh. Atau E. Objektif. Jawabannya adalah subjektif. Kenapa? Mari bahas Bapak dan Ibu. Penilaian yang berdasarkan tindakan sesuai yang kemampuan peserta didik disebut penilaian subjektif. Nah, ini dasarnya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Untuk soal nomor 9. Pada tahun ajaran baru, guru bahasa Indonesia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai kepada peserta didik dengan bobot masing-masing aspek. Partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Maka guru tersebut telah menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Adil. C. Bermakna. D. Objektif. E. Terbuka. Jawabannya adalah terbuka. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Mari bahas. Pembahasan penilaian terbuka adalah penilaian yang bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut dari aspek apa saja. Nilai tersebut didapat dasar pengambilan keputusan dan bagaimana pengolahan nilai sampai akhir. Ya, itu yang disebut dengan penilaian terbuka. Bapak dan Ibu lebih paham lah kalau yang ini ya. Kita lanjut untuk nomor 10 Bapak dan Ibu. Saat Budi mengajukan pertanyaan kepada guru, dari situ guru kemudian memberikan pujian kepada Budi. Karena diberi pujian membuat Budi lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik ke depannya. Maka hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktistik, E. Sibernetik. Nah, sepertinya soal ini juga sama ya Bapak dan Ibu, sering sekali keluar. Jadi jawaban untuk ini mungkin Bapak Ibu masih ingat. Nah, ya jawabannya adalah behavioristik. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Itu yang disebut dengan teori behavioristik. Lanjut Bapak dan Ibu, nomor 11. Guru mengadakan penilaian yang mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. E. Terpadu. Untuk jawabannya adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Mari bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah
Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lanjut, nomor 12. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, dan gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, D. Penilaian praktek, atau E. Penilaian portofolio. Jawabannya adalah penilaian produk. Kenapa Bapak dan Ibu? Mari bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, demikian Bapak dan Ibu pembahasan soal kompetensi teknis untuk FR. Semoga ini lebih bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, bisa lebih menguatkan kembali dalam menghadapi ujian tahap ketiga besok. Terima kasih dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk bisa lebih meningkatkan lagi, memberi semangat kepada Cermin Pendidikan untuk berkarya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.